Bab 1578. Sudah terlambat. Butler Zuko tahu bahwa Grey Z ingin menemukan Fang Yin, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia kehilangan jejak Fang Yin. Fang Yin melarikan diri dari gua di halaman belakang rumah Fang, tetapi tidak ada jejaknya di dekat Gunung Keramat. Dia khawatir hanya ada satu kemungkinan. Benar-benar licik, Grey Z berkata. Dia seharusnya masih di Gunung Keramat. Dia menungguku pulang ke Rose City sebelum berani pergi. Apakah sudah terlambat untuk kembali sekarang? Butler Zuko berkata. Rian dan yang lainnya masih di Gunung Keramat. Jika bagian dalam harus digabungkan dengan bagian luar. Sudah terlambat. Grey Z mengerutkan kening, dengan firasat buruk. Orang tua ini tampaknya cukup mampu dalam anti pengintaian, tidak sederhana. Dia benar-benar meremehkan Fang Yin. Kedua leluhur keluarga Fang, Fang Jin dan Fang Yin, terlihat hampir persis sama, dan kekuatan mereka juga hampir sama. Fang Jin meninggal, tetapi Fang Yin lolos, dan akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dia tidak khawatir jika Fang Yin berani kembali ke rumah Fang. Tidak ada tempat bagi Fang Yin untuk berdiri di Gunung Keramat sekarang. Selama dia berani muncul, dia tidak akan bisa melarikan diri. Belum lagi dia telah terluka parah oleh dirinya sendiri. Paman Zuko, pikirkan cara untuk menemukan lembaran tinju lainnya secepat mungkin. Ini adalah hal yang paling penting, kata Grey Z. Buku rahasia keluarga Fang tentang lembaran tinju mungkin ada di Fang Yin. Selama dia menemukan semua lembaran tinju, Fang Yin secara alami akan muncul. Oke, saya mengerti. Butler Zuko mengangguk dan segera menindaklanjuti. Grey Z menyipitkan matanya sedikit sambil melihat layar besar dengan gambar yang terus berubah. Fang Yin, sebaiknya kau tidak muncul, kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri lagi. Dia menatap layar, wajahnya berubah, aura pembunuh di matanya meledak tiba-tiba, dan kemudian langsung menyatu, seolah-olah tidak ada apa-apa. Grey Z tidak tahu, di layar yang baru saja dilihatnya, sebuah wajah yang tidak dikenal melintas. Dan saat ini, pemilik wajah itu bersembunyi di reruntuhan kuil yang terpencil. Dia menggeram, menuangkan alkohol kuat ke luka di tubuhnya, terutama di tempat jarum perak menusuk, dan seluruh tubuhnya bergerak-gerak karena kesakitan. Aliran darah yang diguncang oleh pukulan Grey Z perlahan ditekan saat ini. Jika dia mengambil langkah lebih lambat, dia akan diracuni sampai mati oleh racunnya sendiri. Apakah ada yang lebih memalukan dari ini? Grey Z. Wajah itu perlahan terkoyak dan dibuang sesuka hati, menampilkan wajah lama Fang Yin. Kerutan yang dalam itu seperti selokan, dan tidak tahu sudah berapa tahun usianya telah berlalu. Kami telah merusak rencana saya, kamu harus membayar harganya. Fang Yin meraung, tidak keras, tetapi penuh amarah. Dalam benaknya, pukulan yang telah dilakukan Grey Z sebelumnya, satu pukulan demi satu, semua bergema di pikirannya, terus berputar. Grey Z telah sepenuhnya memahami gerakan dalam lembaran tinju super, yang membuat Fang Yin sedikit sulit dipercaya. Aku tidak menyangka rumor itu benar. Catatan pada lembaran tinju super hanyalah dengan niat, kau bisa memahaminya. Fang Yin menarik napas dalam-dalam, rasa sakit dari luka itu membuat tubuhnya sedikit berkedut. Dia masih belum mengerti bagaimana Grey Z melawan dan menangkis racunnya sendiri. Apalagi bagaimana Grey Z memahami maksud tinjunya, dan menggunakan kekuatan tinjunya sampai titik kesempurnaan. Karena keluarga Fang tidak lagi tersedia. Dia bersandar pada patung batu yang rusak, mengulurkan tangannya di bawah daun telinganya, mengikatnya dengan ringan, dan lapisan kulit tipis lainnya dikelupas olehnya. Kalau begitu, identitas tetua kedua dari keluarga Fang ini juga dapat dilepaskan. Bab 1579. Penyamaran. Wajah baru. Wajah Fang Yin yang baru tidak terlihat tua. Dengan wajah yang begitu muda ini, jika ada keluarga Fang ada di sini,
tak ada yang akan percaya bahwa ini adalah leluhur mereka, tetua kedua. Fang Yin mengulurkan tangannya dan menyentuh wajahnya, suaranya yang serak masih terasa sedikit perubahan. Jari-jarinya gemetar, dan wajahnya tampak kaku dan berkedut. Grey Z, kamu sedikit tidak terduga. Siapa yang dapat menemukan rahasiaku? Saya pikir kamu seharusnya bisa tahu penyamaran ini juga. Fang Yin perlahan menutup matanya, senyum provokatif muncul di sudut mulutnya. Tapi jadi apa? Tidak ada seseorang yang bisa menghentikanku. Dia melihat keluar, matanya dalam, dia tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Matanya yang rumit, terkadang tajam, terkadang galak dan penuh kekerasan, terkadang sedikit bingung. Fang Yin sangat jelas bahwa ketika dia keluar dengan wajah ini, tidak ada yang akan mengenalinya di tengah kerumunan besar. Kecuali Grey Z itu. Wajahnya bisa diubah, metode penyamarannya selalu pintar, tapi begitu aura di tubuhnya dikunci oleh pria kuat setingkat Grey Z, dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Tapi selama dia bisa mengulur waktu dan menunggu sampai 9 halaman lembaran tinju muncul, itu sudah cukup. Saat itu, daerah selatan pesisir, Grey Z santai. Ada banyak bakat yang sesuai di sekelilingnya untuk mengatur dan menangani semua aspek. Dia selalu bersikeras untuk melatih bakat yang cukup, tidak hanya untuk Syam, tetapi juga untuk berbagi beban nyata dengan darah Syam. Untuk istrinya, dia merasa tertekan. Di satu sisi, dia ingin memberi darah Syam kesempatan untuk tumbuh dewasa, dan di sisi lain, dia tidak boleh membuatnya terlalu lelah. Terkadang Grey Z merasa bahwa di masa depan, dia ingin memiliki seorang anak, memiliki seorang putri. Bagaimanapun, sekarang dia berangsur-angsur ingin memiliki pengalaman membesarkan seorang putri. Pada saat ini, Grey Z sedang berbaring di sofa di kantor darah Syam. Darah Syam pergi ke sebuah pertemuan, dan dia terlalu malas untuk berpartisipasi. Dia ingin tidur setelah mendengar istilah perdagangan itu. Bum bum bum. Tiba-tiba, pintu kantor berdering, lalu kenop pintu dibuka. Aku di sini. Setelah berbicara, dia berhenti tiba-tiba. Jelas, orang-orang yang masuk tidak menyangka bahwa darah Syam tidak ada di kantor, dan ada seseorang berbaring di sofa. Sekilas, dia dalam kondisi yang semangat, tapi dia jadi terpana dengan penampilan yang malas orang di sofa itu. Siapa yang begitu berani tidur di kantor manajer umum grup Syam? Grey Z bahkan lebih terkejut, memiringkan kepalanya dan melirik orang yang berdiri di pintu. Kelihatannya agak cantik, tapi itu bukan tipe yang sama cantiknya dengan darah Syam. Orang itu menatap dirinya sendiri pada saat ini seperti melihat monster. Ah! Sebuah suara datang dari luar. Itu adalah sekretaris Mita Chan. Dia bergegas ke kantor dengan ekspresi minta maaf. Maaf, Kak Grey, aku lupa kamu sudah kembali. Dia tidak melihat Rian, jadi pikirnya Grey Z belum kembali. Dia meminta partner ini untuk menunggu di kantor darah Syam terlebih dahulu, tapi dia tiba-tiba berpikir bahwa Grey Z sedang tidur di kantor darah Syam. Mita Chan sangat ketakutan. Nona Li, maafkan aku, ini, Mita Chan melirik Grey Z. Ini kakak laki-lakiku. Aku ingin memintamu untuk pergi ke kamar tamu saja dan beristirahat. Saya benar-benar minta maaf. Yah, itu tidak masalah. Jejak kejutan melintas di wajah Nona Li itu. Kakak tertua sekretaris. Dia berani tidur di kantor darah Syam. Meskipun dia masih berdiri di sini, Grey Z bahkan tidak bermaksud untuk bangun sama sekali, dan bahkan tidak melihat dirinya sendiri. Grey hanya melihat dirinya ketika dia baru saja mendorong pintu. Itu membangunkan Grey Z, dan melirik dirinya sendiri. Litania masih sangat percaya diri dengan penampilan dan temperamennya. Tetapi mata kosong Grey Z, memperhatikan dirinya sendiri, hanya seolah melihat selembar kertas putih, atau bahkan kertas toilet, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman.